Keesokan harinya di pagi hari, Alia dan Dahlan akan berangkat berbulan madu. Alia memasukkan barang-barang yang diperlukan Dahlan dan dirinya ke dalam koper. Lalu ia meletakkan di dalam bagasi mobil Dahlan. "Mama titip Alia ya Dahlan. Tolong jaga Alia dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dan ingat hati-hati di jalan." Leni mengelus lembut kepala mantunya. "Nikmati bulan madu kalian. Semoga saja Alia bisa mengingat semua memorinya yang hilang. Pesan papa, jangan tinggalin Alia walaupun sebentar," tegas ayahnya Alia. "Tenang mama dan papa, aku pasti akan menjaga tuan putriku dengan baik dan melaksanakan semua perintah," jawab Dahlan. "Titip salam buat abang dan Rian ya mah," lanjutnya. "Ya udah sana cepatan berangkatnya, nanti ketinggalan pesawat lagi," titah ibunya Alia tersenyum. Mereka pun berangkat menuju bandara. Sepasang pengantin baru ini, sepanjang jalan mereka hanya bertatapan. Dahlan sesekali mengajak Alia berbicara, namun Alia hanya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Dahlan. Alia sangat grogi. Kemarin ia menikah, dan kini harus berbulan madu dengan pria yang sama sekali tidak ia kenal. "Kita mau kemana?" tanya Alia. "Kita mau ke Bali sayang," jawab Dahlan. "Bali?" Setelah mendengarkan kata Bali, wajah Alia tertunduk, bibirnya melengkung ke bawah, seolah ia tidak ingin lagi berkata apapun. "Kenapa sayang? Kamu gak suka kalau kita berbulan madu ke Bali? Kalau gitu kita ganti ya sayang. Kamu maunya kemana?" tanya Dahlan meletakkan jarinya di dagu Alia, mengadahkan wajah Alia ke atas agar mata mereka saling bertemu. "Bukannya aku gak suka, tapi aku sama sekali gak tahu di mana kota Bali. Dan seperti apa Bali? Apa aku pernah ke sana sebelumnya?" jawab Alia sendu. Dahlan terkekeh mendapatkan jawaban sang istri. Ia tak kuasa menahan tawanya. Istrinya yang amnesia tampak lebih lugu dan polos. Berbeda jauh dengan sifat aslinya. Paling cerewet, antusias banget kalau diajak bepergian. Kalau seandainya istrinya yang berada di hadapannya ini tidak amnesia, pasti ia yang akan menentukan bulan madu akan kemana. Setiap saat pasti akan bertanya, apakah lama lagi kita akan sampai? Paling gak sabaran sampai ke tempat tujuan. Membuat kepala Dahlan semakin sakit mendengarkan celotehan istrinya yang gak mau berhenti. Lah, malah ketawa. Di mananya yang lucu coba? Tanya Alia. Ia sebelumnya takut karena akan menjadi beban dan menyusahkan Dahlan. Kini ekspresinya berubah menjadi kesal karena Dahlan malah menertawainya. "Maaf sayang, jangan marah dong. Habisnya kamu lucu banget sih. Kamu benar-benar polos istriku," jawab Dahlan mencubit geram pipi istrinya. "Nanti kalau kita sudah sampai di Bali, aku kenalin sama kamu Bali itu seperti apa. Tempat wisata apa yang paling terkenal di sana. Dan yang paling utama, tempat yang paling pas untuk berbulan madu." Dahlan menggoda istrinya. Seketika wajah Alia memerah. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh Dahlan. Sebelum ia berangkat, ia terlebih dahulu membaca buku tentang bulan madu. Alia menelan ludah lalu meminum air putih yang ada di tangannya. Itu bisa membuat Dahlan tersenyum lepas melihat istrinya salah tingkah. Dahlan menyandarkan kepalanya di bahu Alia. Ia bisa merasakan bahwa tubuh Alia saat ini mematung. Namun Dahlan tidak memperdulikan itu. Ia ingin bermanja dengan istrinya yang cantik. Selama di dalam pesawat, Dahlan tertidur di bahunya Alia, sedangkan Alia menatap keluar melalui jendela pesawat. Alia dan Dahlan menjejakkan kaki di Bali dan langsung menuju hotel yang telah dipesan dengan pemandangan indah pantai. Mata Alia melebar ketika melihat pemandangan pantai di hadapannya dengan angin sepoi-sepoi.
Ia tak sabar menceburkan dirinya ke laut dan berlari menuju pantai, meninggalkan Dahlan di belakangnya dengan senyum. Dahlan meminta bantuan karyawan hotel, membawakan barang-barangnya ke dalam kamar. Lalu ia menyusul Alia dari belakang. Dahlan sudah menyiapkan kamera untuk memotret Alia bersama keindahan laut saat istrinya bermain di ombak. Ia melihat Alia bagaikan seorang putri duyung ketika mereka menyelam bersama. Walaupun Alia amnesia, tetapi bakatnya dalam berenang tidak ia lupakan. Dahlan memotret Alia. Alia yang sadar, ia berpose sesuka hatinya di depan kamera. Dahlan sangat terpukau dengan kecantikan istrinya begitu anggun di depan kamera. Tawanya yang lepas membuat hati Dahlan merasakan bahagia. "Habis ini kita kemana lagi?" tanya Alia antusias. Dahlan tersenyum mengajak Alia naik ke darat mengeringkan tubuh mereka. "Kita ke hotel dulu ya sayang. Kita istirahat sebentar. Makan, baru kita mengelilingi Bali ya sayang. Pasti capek, soalnya kita baru sampai di Bali." Jawab Dahlan mengacak rambut Alia hingga berantakan. Alia tersenyum malu menganggukkan kepalanya. Setibanya di kamar hotel, Alia perlahan-lahan membaringkan kopernya di atas tempat tidur yang sudah dihias dengan romantis. Karena mereka pengantin baru. Mengeluarkan semua perlengkapan, Alia lantas menata rapi di dalam lemari dan juga kamar mandi. Setelah perjalanan yang panjang dan bermain pantai yang melelahkan, Alia bergegas untuk mandi. Namun langkahnya terhenti dengan suara Dahlan. "Istriku, sudah menata semua pakaian dan peralatan yang kita butuhkan. Apa kamu gak capek istriku?" tanya Dahlan. "Sudah, baru saja selesai." "Enggak kok, aku gak capek. Cuma gerah saja, rasanya pengen cepat-cepat mandi," jawab Alia. "Mau aku temenin mandinya?" goda Dahlan membuat istrinya malu. "Kalau gitu kamu mandi dulu saja. Aku ke bawah mau beli makanan ringan untuk mengisi perut kita sementara." Alia mengangguk bergegas menghilang di balik pintu kamar mandi. Dahlan yang melihat tingkah laku istrinya yang langsung melesat menghilang di balik pintu kamar mandi, ia hanya tersenyum. Wajah Alia yang memerah pasti ia sangat gugup digoda oleh suaminya. Dengan cepat Dahlan melangkahkan kakinya ke bawah, membeli makanan ringan untuk ia makan dengan istrinya. Selang beberapa menit, Alia keluar dari kamar mandinya, mengenakan handuk berwarna pink. Ia mengenakan baju yang akan ia pakai untuk mengelilingi Bali, karena Dahlan sudah berjanji sebelumnya. Tidak lama, Dahlan pun tiba. Ia terpaku melihat aura istrinya yang sangat cantik. "Cantik? Apa?" tanya Alia. "Kamu cantik banget istriku. Membuat aku tidak ingin berhenti memandang wajahmu." Dahlan spontan memuji istrinya. Wajah Alia kembali memerah. "Kamu bisa aja. Jangan gitu aku jadi malu." Dahlan mencium kening Alia, meletakkan makanan di atas meja. Lalu ia bergegas ke kamar mandi. Ia mandi sambil bernyanyi, membuat Alia yang mendengarkannya jadi tersenyum. Setelah acara mandi, tidak ada yang mereka bahas. Keheningan mulai memenuhi ruangan kamar. Mereka hanya fokus menyantap sate lilit, merupakan salah satu kuliner khas Bali. Sate lilit merupakan olahan daging ikan atau ayam yang dililitkan pada tusuk sate. Karena sudah dibumbui, tidak ada bumbu kacang dalam penyajiannya. "Setelah makan kita mau kemana?" tanya Dahlan memecahkan keheningan. Alia mengangkat kepalanya dan bingung harus menjawab apa. "Aku nggak tahu tentang Bali. Kalau keinginan tentu saja jalan-jalan. Kan sudah berdandan yang rapi. Masa nggak diajak keluar? Kalau disuruh istirahat lebih baik kita di Jakarta saja. Di rumah mama dan papa. Atau nggak di rumah mami dan papi," jawab Alia malas. Dahlan tersenyum dengan jawaban Alia. Ia menyentuh tangan Alia.
Iya istriku, kemanapun kamu mau akan aku antar. Jangan ngambek dong, aku yang salah. Aku lupa kalau kamu sekarang lagi amnesia, ujar Dahlan memujuk Alia. Habisnya kamu nyebelin nanya sama orang yang gak tahu. Aku kan gak tahu sama Bali. Jangankan Bali, sama diri aku sendiri saja aku gak tahu. Kita di kamar nih aja, aku jadi bad mood, cetus Alia ngambek. Dahlan merasa sedih mendengarkan ucapan istrinya itu. Ia berusaha membujuk Alia melalui godaan. Jadi kamu yakin kita akan menghabiskan waktu di dalam kamar saja? Alia mengangguk kasar. Ia tidak menyadari godaan Dahlan. Mungkin karena emosinya saat ini sedang menggebu-gebu, hingga ia tidak menyadari ucapan Dahlan. Alia melipat tangan di depan dada memandang cemberut suaminya yang kembali fokus menyantap makanannya. Ia semakin kesal karena Dahlan tidak membujuknya. Ia pun melanjutkan makan sate lilit dengan rakus. Sebenarnya Dahlan tahu, ia hanya berpura-pura mengabaikan istrinya. Ia tidak kuasa menahan tawa dan senyumnya melihat tingkah laku istrinya yang kekanakan itu. Namun ia harus tetap dengan posisinya. Ia ingin mendengarkan rengekan istrinya meminta jalan-jalan. Dahlan, iya kenapa? Kamu kok cuekin aku sih? Bukannya membujuk? Dasar gak peka, rengek Alia. Ia menyerah, ia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Ia ingin segera berjalan-jalan menikmati panorama Bali. Tapi katanya hanya ingin di kamar. Lah kok sekarang malah minta dibujuk? Jawab Dahlan datar. Aku mau pulang saja ke Jakarta. Mau ngadu sama Mami. Alia semakin ngambek. Sayang, aku cuma bercanda. Aku sudah gak kuat menahan tawa. Kamu semakin menggemaskan, ujar Dahlan sembari tertawa. Sudah siap makannya? Ayo kita jalan-jalan, lanjutnya. Hore, akhirnya jalan-jalan. Ayo, aku sudah siap, jawab Alia dengan girang. Ia langsung melupakan bahwa dirinya sedang mengambek. Dahlan mengajak Alia ke ladang bunga gemintir, terletak di desa Temukus, Kabupaten Buleleng. Ladang bunga gemintir atau marigold ini terhampas luas dan ternyata sangat penting bagi masyarakat Bali, sebab warnanya yang sering dihubungkan sebagai matahari. Di tempat ini juga terdapat ladang bunga kasna yang berwarna putih cantik. Wajah Alia sangat bahagia, terlihat sangat cantik, mengalahkan bunga-bunga yang ada di taman ini. Ia menari bahkan berpose bagaikan seorang model. Dahlan selalu memotret setiap gaya tingkah laku istrinya. Dan ia juga tak lupa memotret dirinya berdua bersama Alia, yang akan ia jadikan sebagai kenang-kenangan hingga ia dan Alia tua nantinya. Semua foto ia kirim ke kedua orang tuanya dan ke kedua orang tua Alia. Hai novelers yang Mimin cintai, Mimin sangat terharu dengan dukungan semuanya. Terima kasih ya novelers. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke tahap episode 3. Semoga saja semuanya tidak bosan mendengarkan kisah Aku Tidak Tahu Dia Suamiku. Dukung terus kisah Alia dan Dahlan ya novelers. Karena dukungan novelers adalah pembangkit semangat Mimin. Love you all. Selamat menyaksikan. Bersambung.